Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata dalam duka tak merubah ceritanya. Hanya hening dan berjuta tanya dalam resah, dalam pasrah. Terangkanlah, terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah. Waktu yang memburu, detik yang tak pernah kembali padamu. Terangilah, terangilah, bimbing kami dalam langkah. Ampunilah, maafkanlah dosa hidup sebelum di akhir masa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dunia dipenuhi
segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu sejati tinggallah sepi. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila diri-Mu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasih-Mu, Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuji, memuja asma-Mu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah setiap makhluk bergantung padamu dan bersujud semesta untukmu. Setiap wajah mendamba cintamu, cahyamu. Allah Rahman,
Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Di indah dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki di dalam rencananya. Semua berjalan dalam kehendaknya. Nafas hidup, cinta dan segalanya. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Kehendakmu ya Ku berserah, ku berpasrah padamu ya Rabbi. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Bila mungkin ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, coba bersabarlah. Karena air mata tak abadi akan hilang dan berganti. Hilangkan berganti. Bila mungkin hidup hampa yang dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang, damai jiwa dan dada. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Hanya padamu ya Rabbi. Cintailah aku.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati para dukawan dukawati, yang kami hormati wabil khusus kepada pembawa tasya nanti insyaallah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini dapatlah kita hadir bersama-sama untuk mengikuti prosesi pemakaman almarhum Bapak Muhammad Mustari Benconi. Semoga kehadiran pada siang hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabati dzurriyyatihi. Thumma ila hadrati Sultan Muhammad Syekh Qadir Jailani Syekh Jailani Baghdadi Syekh Khatib As-Sambasi Syekh Kiai Muhammad Saleh, khususan ila ruhi Muhammad Mustari bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Kafha ya ain sad Hamin ain singka Yasin sakfina wallahu min wara'ihim muhitun bal Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah ودخلي في عبادي ودخلي جنتي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Da'wahum fiha subhanallahi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setiap detik
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وسلم اللهم صل على آل محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم آمين. اللهم آمين آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mataku, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Buka jendela pagi dan dosa pun menghampiri, suara jerit hatiku ingkari. Nafsu jiwa yang membuncah
menutupi mata hati, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata dalam duka tak merubah ceritanya. Hanya hening dan berjuta tanya dalam resah, dalam pasrah. Terangkanlah, terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah. Waktu yang memburu, detik yang tak pernah kembali padamu. Terangilah, terangilah, bimbing kami dalam langkah. Ampunilah, maafkanlah dosa hidup sebelum di akhir masa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah.
Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Ada tiga kelebihannya, ada tiga kepergian beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus terang saya katakan tidak semua orang bertakwa bisa merasakan tiga hal ini. Termasuk kita ini masih tanda tanya, bolehkah saya seperti beliau atau tidak? Boleh jadi, tapi kemungkinannya tidak juga. Kenapa jamaah muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada tiga yang dijamin oleh hadis Rasulullah SAW. Siapa mati pada tiga hal ini, salah satunya sudah dijamin masuk surga. Apalagi beliau dimiliki tiga. Yang pertama, Bapak sekalian, almarhum ini meninggal dalam keadaan kecelakaan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dikatakan bahwa ada 7 digolongkan mati syahid selain daripada yang mati memperjuangkan agama bersama Nabi melawan kafir Quraisy. Yang mana tergolong mati syahid? Yang pertama adalah mati karena adanya penyakit yang merajalela di kampung kita, di daerah kita. Yang kedua, mati karena lambungnya luka. Ini dikatakan dokter penyakit mah. Mati karena penyakit itu. Yang ketiga, mati karena sakit perut, tiba-tiba sakit meninggal. Yang keempat, mati karena tenggelam di air. Yang kelima, mati karena kebakaran. Yang keenam, ibu-ibu melahirkan atau masa nifas dalam keadaan mati. Dan ketujuh, ditimpa tembok. Oleh seorang ulama, Syekh Muhammad Al-Bajuri mengatakan bahwa orang yang mati karena kecelakaan ditabrak kendaraan itu sama dihukumkan dengan mati tertimpa tembok. Dan ulama yang lain itu sepakat. Karena itu almarhum ini yang pertama sudah digolongkan mati syahid, tetapi 7 golongan ini tidak termasuk, tidak sama mati syahidnya orang berperang sama dengan Rasulullah. Karena kalau mati berperang bersama Rasulullah tidak dimandikan dan tidak dikafankan. Tapi kalau yang 7 golongan ini tetap dimakamkan, dimandikan, dikafani, disalati, dan dikuburkan. Alhamdulillah almarhum ini sudah laksanakan yang 4 ini. Ini satu. Yang kedua, kematiannya beliau itu pada hari Jumat. Jadi sebenarnya beliau bukan malam Sabtu. Karena beliau sudah tidak sadar, bahkan sudah dalam keadaan koma itu pada Jumat sore. Saya ketemu beliau di Galun sana, saya dari
selesai memberikan penilaian perlombaan anak-anak kita, saya berangkat ke sana, saya ketemu Mas. Ternyata beliau, saya singgah di rumah sakit, siapa? Lalu saya dapat informasi ternyata almarhum, itu saya ketemu. Saya yakin almarhum ini sudah menghembuskan nafas terakhir sebelum masuk maghrib. Kalaupun umpamanya masih ada tanda-tanda di sana, masih seakan-akan ada gerak tubuhnya, sesungguhnya itu hanya tubuh yang bergerak, tapi rohnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Bapak Ibu melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal beliau dalam hari Jumat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, "Ma min muslimin yauman, ma min muslimin yamutu yauman aw lailatal jum'ah." Setiap orang Islam meninggal apa pada hari atau malam Jumat, maka sesungguhnya dia sudah diangkat siksaan pada dirinya dan ditempatkan di dalam surga. Amin. Alhamdulillah. Kemudian ketiga, almarhum meninggal di dalam bulan Ramadan. Apa hadisnya Bapak Ibu sekalian? Ini hadisnya juga saya baca tadi, itu diriwayatkan juga Abu Daud. Di situ dikatakan dalam hadisnya, man sama ibtiga'u wajhullah. Siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hatama lahu biha, lalu habis napasnya dalam keadaan mati, lahu biha, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, jaminannya apa? Dahalal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Maka ketiga-tiga beliau ini sudah dimiliki. Karena itu kepada keluarga almarhum, kepada Ibu Adi, kepada anak saya, anak almarhum ini, mari kita lepaskan kepergian beliau dengan ikhlas. Karena ya, insya Allah almarhum sudah berada dalam posisi ditempatkan dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah ditempatkan pada tempat makam mahmudah, tempat yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. وعلى سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلمتك وعمرك الذاكرون ورفع عنك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقاعدنا المجاهدين الطاهرين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya cintai, mengenal atau memalui hadir yang apakah lebih Allah Ta'ala, terkhusus pada para syekh, ustadz dan orang tua, keluarga almarhum orang tua kita Bapak Muhammad Mustari bin Conge, Allahu yarham. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kita dalam suasana masih berduka karena kepergian orang tua yang kita cintai almarhum, tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi pelajaran, mengambil ibrah bahwa betapa kita yang hari ini masih dikaruniai hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita syukuri. Karena itulah landasan hidup ini sangat penting, sampai Rasulullah SAW pernah menerima wasiat dari Jibril alaihi salam, ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tuwo orai menenun, tapi ingarangi
mati itu tahu. Inilah pesan Jibril alaihissalam yang pertama. Pelajaran ini kepada Rasulullah sebagai satu wasilah untuk disampaikan kepada kita umatnya, bahwa kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi satu kepastian, kita akan mengalami yang namanya kematian. Berbicara tentang kematian Bapak Ibu, enggana larek malawi nasam, sesungguhnya bukan membuat kita harus bersedih dan lemah. Justru begitu kita bicara kematian, kita bicara produktivitas, kita bicara keunggulan, kita bicara semangat. Kenapa? Karena pasti kita mati selama masih Allah memberikan karunia kehidupan itu sendiri, manfaatkan. Dan inilah yang kita lakukan saat ini, bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan usia yang masih Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ini untuk tetap hidup produktif. Selama Ramadan kemarin Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pelajaran kepada kita untuk istiqomah melanjutkan amal-amal Ramadan kita sampai setelah selesai Syawal, sampai setahun lagi. Itulah kenapa kita berdoa setelah Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bi khair. Saling mendoakan, saling menguatkan agar sepanjang tahun ini insyaallah selamanya kita di dalam kebaikan. Amin. Jadi pesan terkait dengan kematian itu adalah kita harus produktif, dan saya yakin, saya sering sekali banyak berinteraksi dengan almarhum orang tua kita yang kita cintai ini. Setiap saya datang ke Tapalang dan mengisi berbagai pengajian, saya pernah juga mengisi salat tasbih bersama beliau di masjid, yang juga pergi hancur begitu juga sebagai tambahan ujian bagi kita di masyarakat Tampalang ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bagus, tapi kemudian begitulah takdirnya. Itulah ajal itu. Likulli ummatin ajalun, dan setiap umat ini ada batas hidupnya. Apa itu ajal, hadirin? Ajal ini batas waktu, batas kontrak hidup kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan terjadi pada kita. Tapi saya yakin untuk kepada almarhum yang kita hari ini bertakziah, mendoakan ke beliau bahwa sepanjang hidupnya sangat produktif insya Allah. Beliau orang hebat, beliau orang yang semangat dalam ketaatan, membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan Jibril alaihissalam kepada Nabi itu, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu bihi. Oloi, cintai, sukalah apa yang kamu sukai. Anak mencintai orang tuanya, orang tua mencintai anaknya, rakyat cinta pemimpinnya, pemimpin suka rakyatnya. Tapi itu akan ada batasnya. Apa batasnya? Yaitu mufariqu bihi. Kita pasti akan berpisah dengan mereka. Cinta yang kita utamakan adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dulu, kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang beriman. Inilah cinta sejati, cinta hakiki yang harus kita bangun terus-menerus kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang yang beriman itu. Yang terakhir hadirin, nasihat Jibril alaihissalam kepada kita adalah wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Beramallah kalian, berbuatlah, tapi pasti kalian akan diminta pertanggungjawaban. Yang paling penting dari semua hidup yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bagaimana memaksimalkan hidup itu dengan amal, dan apapun pilihannya adalah kita. Kita mau beramal apa ini pilihannya, tidak ada paksaan. Bukan ayat la ikraha fiddin itu berarti tidak ada paksaan bagi orang non-muslim untuk memeluk Islam. Tapi juga kita tidak dipaksa Allah untuk berbuat baik, karena itu sudah pilihan. Walladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita mau berbuat baik atau tidak itu pilihan. Kita mandiri untuk itu, tapi kita akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tauji hikmah takziah yang singkat ini cukup untuk menjadi renungan bagi pribadi saya. Kita terus berdoa agar orang tua kita yang kita cintai almarhum insya Allah senantiasa hidup dalam semangat yang lain di alam arwah, di alam barzah di sana, karena beliau hakikatnya tidak mati. Mati itu tidak ada yang dikatakan oleh orang-orang barat capu, pupus, tidak ada. Ini kita berpindah. Kematian itu istilah, tapi sesungguhnya adalah kita berpindah dari alam dunia ini ke alam barzah. Dan setiap orang yang soleh, yang melahirkan anak-anak soleh, lalu dia pergi ke alam barzah dan seterusnya ke alam akhirat, anaknya mendoakannya, otomatis dia mendapatkan kebaikan. Begitu keturunannya melakukan kejahatan, naudzubillah, dia juga akan mengalami ketaksisaan. Kenapa? Karena kita dan ruh yang ada di alam barzah itu tetap saja tersambung hadirin.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.